Oke, jadi di sini kan ada 10 pertanyaan. Aku akan cek energi mereka sesingkat dan seefektif mungkin lah ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Ada topiknya karir. Apa yang cocok untuk ulun yang bakal membawa kesuksesan ke diri ini? Oke, karir berarti pekerjaan. Karir yang cocok, pekerjaan seperti apakah? Pekerjaan apakah yang cocok yang membawa kesuksesan ke diri ini? Angka yang dipilih 2, 3, dan 7 ya. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartu pertama kamu ada Eight of Swords. Jadi kamu itu dibutuhkan dalam pekerjaan yang cocok untuk yang membebaskan. Karena di sini aku ngelihatnya simbolismenya ada orang yang kayak terperangkap ya. Jadi ini pekerjaan yang cocok untuk kamu tuh speak your mind freely gitu. Karena kartu pedang itu artinya pikiran, komunikasi juga, intelektual. Jadi pekerjaan yang membuat kamu itu bebas untuk menyuarakan apapun itu pikiran kamu, ide-ide kamu, ya. Jadi kamu di situ bisa berkreasi. Oke. Lalu di sini ada kartu Ten of Cups, kartu keduanya. Kartu Ten of Cups itu berbicara tentang kartu Ten, especially kartu Ten itu tuh lebih kayak akhir gitu, lebih kayak akhir dari suatu perjalanan lah ya. Bisa dibilang untuk kedepannya itu yang cocok, I'm seeing banyak sekali orang-orang sebelum kamu bisa menemukan pekerjaan yang bisa kamu bebas tadi loh. Soalnya ini aku ngelihatnya kartu Ten ini walaupun bahagia ya, dari simbolismenya di situ juga ada beberapa orang ya, kayak I'm seeing this family. Mungkin if you have family yang bisa rekomend kamu di suatu job, itu recommended banget gitu. Like kamu bebas, kamu tuh disarankan, kalau dari kartu yang pertama ini disarankan untuk listen. Mungkin dengerin kalau misalnya ada tawaran dari, maaf ya, atau ada kendaraan, ada tawaran dari misalnya saudara atau misalnya your mom or your dad, itu akan sangat worth it ke depannya. Tuh, ada kartu Two of Cups. Ada 10, ada 2. Ada 10 cups, ada 2 cups. Ini berbicara tentang relasi. Ya. Tentang relation. So, cups juga itu kartu yang emosional ya. Cups itu elemennya air. Kalau yang pedang itu sword itu elemennya udara. Jadi kamu itu bebas untuk pekerjaan cocok, bebas untuk mengkreasikan ide-ide kamu di situ ya. Kalau kamu mungkin bisa jadi penulis, karena penulis juga sebenarnya mencurahkan ide kreasi dengan emosi yang dia miliki gitu. Kalau bisa dibilang secara contoh lah, misalnya contoh tuh penulis itu sih yang baru aku dapat, yang aku bayangin. Tapi kalau misalnya kamu nggak pengen jadi penulis, sebenarnya banyak lagi kok pekerjaan yang passionate di luar sana. Mungkin kan kamu juga suka Thailand ya, jualan photocard bisa, karena you are your own boss.
I'm seeing lebih banyak kamu yang kreasi, tapi ini bisa juga kartu 10 ini kartu inspirasi loh, kartu inspiration dari orang-orang terdekat kamu yang mungkin kamu merasa looking up to, yang kamu merasa itu jadi idol kamu. Pokoknya ada kata kuncinya itu yang cocok. Yang pertama tadi, bebas menyuarakan pendapat, komunikasi ya, bebas berkreasi ide kamu apapun itu. Terus kata kunci keduanya relasi. Oke, oke, kita lanjut ke energi karir kamu untuk tahun ini ya. Gimana arah karir di tahun 2026 ini? Udah benarkah? Maksudnya udah benarkah itu yang aku tangkap di sini, sudah benarkah yang sekarang itu begitu ya? Oke, itu sih yang aku tangkap. Aku coba ya. Energi karir Mutiara Zahra untuk tahun 2026. Energi karir. Nomor yang dipilih ada 1, 4, dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Energi karir 2026 The World untuk saat ini ya. Aku siap untuk baru kartu pertama ya. Kartu pertama ada kartu The World. Kamu ibaratnya ya, The World itu kartu mayor, kartu tema besar dalam hidup sesuai dengan pertanyaan kamu untuk 2026. Jadi ini nih kartu urutan yang ke-21. 21 itu kartu akhiran, kartu settling lah istilahnya, kartu settle. Jadi untuk saat ini jalanin aja dulu ya, apakah udah benar. Yang aku lihat ini udah settle, maksudnya tuh udah jalannya dari situ. Mungkin ini membentuk diri kamu untuk menempa diri kamu untuk semesta itu ngajarin apakah kamu tahan di pekerjaan sekarang, The World itu. Jadi kayak ini nih kartu settle, yang aku lihat income-nya juga udah ditentukan, udah settle, udah kayak intinya you tinggal nikmatin aja jalannya begitu. Terus ada kartu The Hermit, kartu mayor arkana lagi. Kartu pertama kartu mayor, kartu kedua kartu mayor arkana. Jadi kartu mayor arkana itu kartu tema besar ya. Ada 22 mayor arkana di dalam tarot. Kartu The Hermit ini berbicara tentang semestanya. Semesta itu bilang kalau introspeksi diri kamu, kayak renungilah apa yang bagus gitu dalam apa kayak benefits atau kayak yang bisa hal kamu renungi dalam pekerjaan sekarang. Untuk pekerjaan sekarang, walaupun banyak ini ya, aku lihatnya kamu tuh banyak ngerasa kayak aduh ini worth it gak sih ya kerjanya segini atau bagaimana, tapi at the end of the day kamu tuh semesta itu bakal ngasih kamu upgrade diri. Jadinya kamu lebih disabarkan lagi, lebih tabah, lebih menjadi pribadi yang lebih reflektif gitu aku lihat. Kartu terakhir, kartu ketiga, akan ada saatnya kamu dimana akan meninggalkan pekerjaan ini ya. Aku lihatnya Five of Pentacles ini berbicara tentang peninggalan ya, peninggalan suatu situasi, dalam suatu situasi aku lihatnya Five of Pentacles. Sebenarnya di sini sisi terangnya, kalau mau kita ambil dari sisi terangnya, help is at hand gitu. Bantuan itu sudah ada siap yang ngebantu kamu. Orang sekitar kamu tuh udah ada yang siap ngebantu kamu. So don't worry untuk sekarang, untuk 2026 ini aku lihat perjalanannya panjang ya, karena ada kartu The World. The World ini kartu akhir dari Mayor Arcana, yaitu kartu yang ke-22 rasanya ya. Iya, kartu ke-22. Jadi untuk energi di tahun ini seperti itu ya, teh.
Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di mana ulun berada sekarang? Perjalanan hidup ulun fase apa? Angka yang dipilih ada 1, 3, dan 8. Fase sekarang. Fase sekarang ada 1, 3, 8. 1, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fase hidup. Fase hidup King of Wands. Ya, King of Wands tuh kamu very passionate ya akan hobi kamu. Fase dimana mungkin kamu fangirlingan ya, fangirlingan. Si paling fangirl. Oke, intinya kalau misalnya hobi kamu itu fangirl, misalnya nih ya. Atau memang kamu ada hobi di lain. King of Wands itu berbicara tentang seorang raja, energinya kuat sih. Yang aku lihat. Fase dimana kamu tuh sedang menata gitu, kayak managing, karena raja itu kan managing suatu kingdom ya. Apalagi di sini Wands elemen api. Wands itu elemen api. Api yang sangat passionate untuk menata kehidupan kamu. Kamu di fase itu sekarang aku lihat. The World, kartu mayor lagi keluar. Itu nyambung ke pertanyaan kamu yang nomor 2 tadi. Nikmatin aja dulu panjangnya, masih jahit panjangnya. Jalannya itu masih panjang. Gitu ya. Nah, walaupun di sini fase kamu itu udah kadang terasa capek dan bertahan, di sini ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands itu berbicara tentang 9 ya. Nine itu 9. Jadi 9 itu kayak sebentar lagi mau selesai, tapi aku harus bertahan. Ya, kamu bisa lihat gambarnya di sini. Kamu mencoba untuk bertahan di fase sekarang. Tapi jalanin aja terus, walaupun bentar lagi kelihatan kok hasilnya gitu. So don't worry. Itu ya udah. Nine of Wands itu di fase kamu memang lagi belajarnya, lagi sangat belajar ya. Semesta ngasih, ya literally semesta ini dikasih. Tapi kamu don't worry, kamu di sini ada support system lah ya intinya, yang membuat diri kamu tuh nggak kehilangan arah atau kayak stres. Itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa pesan penting yang ulun butuhkan untuk sekarang ini? Hal mengejutkan yang semesta bakal kasih. Hal mengejutkan, hal penting semesta siapkan untuk diri kamu. Angka 2, 4, dan 6. Angka pilihan semesta. Hal mengejutkan apa yang semesta siapkan untuk kamu? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Hal pertama yang semesta siapkan, harapan kamu, The Star ya. The Star itu kartu harapan, kartu impian. Jadi intinya banyak dari harapan kamu itu udah disiapkan oleh semesta, akan terkabul ya. The Star, kartu The Star ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bintang. 8 itu simbolisme yang begini, infinity ya. Infinity, harapan dan semua keinginan kamu itu akan sudah disiapkan oleh semesta, tinggal kamunya yang ngejalanin aja gitu ya. Ada kartu Ace of Pentacles. Semesta itu sudah menyiapkan himpunan rezeki yang untuk kamu datang ya. Ace of Pentacles. Pentacles itu berbicara tentang dunia materi, keuangan, pokoknya hal-hal yang berbau tentang physical world lah. Physical world ya, dunia physics. Nice. Ada nine of
Ada Six of Cups ya. Six of Cups itu berbicara tentang nostalgia. Jadi kartu Six ini aku lihat ada orang yang dulunya mungkin kamu kenal ya sama orang ini. Dia akan balik lagi membawa kabar baik untuk kamu gitu. Mungkin kayak tiba-tiba ngechat atau nge-DM kamu. Itu yang semasa uh, probably love interest. I'm seeing that there's cups here, like perasaan mutual yang mungkin dulu itu belum sempat terjadi, kayak apa ya, bonding. Sekarang itu rebonding lagi, orang yang lama itu akan bakal balik lagi ya. Tapi lebih ke versi upgrade diri lagi gitu. Si dia ini lebih upgrade diri dan datang akan bawa balik lagi ke kamu ya. Si dia ini akan balik lagi, kamu membawakan pesan cups ini untuk balik lagi begitu. Semesta sudah menyiapkan untuk tahun ini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Energi apa yang ada dalam diri lu yang orang lain lihat? Apa yang menarik? Energi first impression untuk Mutia Zahra, pandangan orang lain. First impression Zahra. Angka yang dipilih ada nomor 3, 7, dan 9. 3, 7, dan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau tuh yang pertama keluar lagi ten of cups ya. Ten of cups ini berbicara tentang apa tadi? Suatu akhir lah ya. Tapi kalau dari first impression orang, you are very happy. Kamu tuh dilihat orang inspiratif. Sebenarnya aku lihat ada beberapa orang di sini. Intuisiku bilang kalau sebenarnya ada orang yang diam-diam ngagumin kamu. Cuman dia tuh kayak agak jaim, agak kayak nggak mau ngasih tahu kayak terang-terangan kamu itu gimana gitu. Kayak he sees you very inspiratif. Kadang bisa ngasih dorongan pilihan. Misalnya orang itu lagi bingung mau milih apa, di persimpangan hidup lah, dia lagi di crossroads of their life, tapi kamu itu ngasih inspirasi untuk bikin dia kayaknya aku harus ngikutin apa deh, kayak apa sih yang si Ute itu, kalau aku jadi Ute bakal milih apa ya gitu. Dia ngelihatnya dia tuh ngelihat kamu itu seperti itu. Apalagi ini sebenarnya bukan first impression gimana ya. Oh, aku udah lihat. Bentar. Oh my god, ini sangat seru banget deh, kocak banget sumpah. Itu sih, you're very inspiratif di mata orang. Lalu kartu kedua di sini ada The Magician. The Magician ini orang yang sangat kreatif. Tadi sama manifestationnya juga, orang tuh ngelihat kamu sebenarnya ini cewek nggak bisa dimacem-macemin gitu. Kalau nggak bisa, maksudnya dimacem-macemin begini, maksudnya kayak ini orang nggak bisa sembarangan gue asal lakukan sesuka hati gue gitu. Tapi dia tuh lebih, soalnya The Magician ini tipe orang yang doanya itu, atau karma ya, kalau dalam versi Abrahamic, doanya itu gampang terkabul. Master manifestor lah ya. Intinya orang yang jago manifestation, dalam hal yang manifestation gitu. Kalau dalam sistem karma itu cepat gitu ya, dapat orang ngeliat kalau macem-macem nih sama kamu, karmanya itu akan balik ke mereka cepat. Lalu kartu ketiga ada Knight of Cups. Kartu pergerakan. Beberapa orang ngeliat kamu itu sometimes emotional ya, karena cups itu tadi emotional. Knight of Cups mandiri, walaupun kamu itu kadang emosional tapi orang lihatnya tegar gitu. Itu that's your energy ya, dalam diri kamu yang orang lihat. Itu menarik sih. Lanjut kita ke pertanyaan nomor ke-6.
kira-kira bakal ada part cinta-cintaan nggak tahun ini? Jujur hopeless romantic banget nih, bakal bikin bahagia apa malah berpotensi nyakitin aja. Tadi aku udah jawab ya, yang kartu Six of Cups itu sebenarnya nanti ada message ya, ada berita dari orang yang lama. Tapi kalau misalnya ini ya topiknya untuk cinta, oke, kita ganti topik cinta. Azhara 2026 cinta, apakah ada cinta-cintaan? Tapi ya nih jujur aku kalau ngelihat dari kartu-kartu sebelumnya ini lebih banyak menekankan kepada self improvement diri aja dulu gitu, self improvement and then your path in the career work ya, dalam dunia pekerjaan kamu. Soalnya kartu-kartu tadi itu jujur jujur aku ngelihatnya lebih banyak ke arah personal growth sih. Kalau untuk cinta-cintaan kita lihat dulu deh ya. Percintaan 2026 148 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 6 6 of Wands, Temperance, 3 of Wands. Part cinta-cintaan ini lebih ke cinta orang sekitar ya. I'm saying yes. Ini nih berbicara tentang kayak Six of Wands itu apresiasi ya terhadap orang sekitar. Kayak ini lagi acara prajurit atau pangeran atau kayak satria gitu yang habis pulang dari perang, tapi dia sudah menyelesaikan tugasnya dan lagi diapresiasi sama rakyat-rakyat gitu. Jadi kayak kalau disambungkan dengan modern world, dunia yang modern, ini lebih seperti ya kamu akan di surround itu dikelilingi oleh orang-orang yang tercinta. Kalau cinta-cinta secara romantik, I'm saying calonnya itu juga masih personal growth juga sama kayak di jalan kamu. Jadi ini kayak berkesinambungan gitu sama kartu kamu sebelumnya yang udah keluar. Karena ya Temperance ini berbicara tentang personal growth juga tadi, kayak jalannya masih panjang ya. Ini kartu Maya Arcana by the way. Ya, tema hidup besar. Lalu ada kartu Three of Wands. I'm seeing that kalau kamu pengen nih ketemu orang yang jodoh-jodoh, yang cinta-cintaan, pokoknya yang romantic lah, hubungan yang romantic relationship, you need to like keluar dari your comfort zone gitu. Aku lihat di sini kartu Three of Wands itu berbicara juga tentang traveling. Jadi kalau kamu ingin ketemu sama si calon ini, you need to do a lot of traveling. Itu sih sarannya, kartu yang ketiga. Lanjut ya, karena durasi. Kartu ketujuh kita bakal singkatin aja ya pembacaannya. Jujur, aku lagi galau banget mau nonton konser Lycan. Oke, kira-kira bisa nggak? Bisa Kadayu, katamu buhannya. Pilihan ulun nih bujurkah salah? Oke, langsung keluar. Belum ya, belum. Untuk nonton belum. Kita langsung ke kartu 5 dan 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Page of Cups 6, 7, 8. Page of Cups. Sebenarnya di sini kamu bebas aja sih untuk memilih ya. Tapi untuk saat ini kartu 10 ini kartu akhirannya, kartu 10 nomor akhir. Kalau untuk saat ini belum, tapi kalau mau nanti itu kamu harus siapkan ya, karena page jujur li kartu page itu harus pesannya aja, aku ngambil pesannya dibutuhkan banyak preparation kalau mau nonton ya. Secara money juga ya, secara keuangan ada King of Pentacles, unit udah settle dulu gitu, udah kayak kebutuhan ini udah nggak perlu terlalu ngebebanin kamu gitu. Kayak intinya jangan kalau misalnya pengen nonton langsung gitu, kalau duitnya belum cukup ya sabar-sabar aja nabung. Intinya pesannya di sini
Kalau udah settle baru gaskeun lah ya. Itu King of Pentacles. Lanjut ke keuangan dan rezeki tahun ini gimana? Keuangan rezeki. Kayaknya ini mirip-mirip sama pertanyaan yang pertama dah. Kita lanjut deh ya. 3, 8, and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hermit keluar lagi kartunya. 9 of Swords, Hierophant. Kartu pertama Hierophant. Hierophant ini berbicara untuk listen ya, dengarkan advice dari orang-orang yang mungkin kamu percaya lah ya, yang kamu seeking refuge itu yang kamu anggap your idol gitu, kayak misalnya orang sekitar, atasan kamu atau siapapun itu, kalau dikasih arahan you need to listen girl, itu dia. And then keuangan rezeki, kalau dari situ udah, kalau misalnya kamu udah terima dan lo gawa, I believe that you will rezekinya lancar gitu. Jangan terlalu OVT. Biasanya kalau OVT itu biasanya menghambat rezeki kamu begitu ya. The Hermit, kartu ini muncul lagi, nggak tahu berapa kali ini udah muncul ya. Intinya kalau pertanyaannya sama tuh bakal muncul terus kartunya. Jadi The Hermit ini ya tadi, your self inspiration masih, you need to like give taking break gitu. Intinya taking break from maybe social media yang nggak bikin kamu OVT. Jangan ngebandingin kamu dengan orang lain, atau intinya tuh whatever it is, just focus on yourself and you will give a lot of blessings in this year, okay? Apa yang harus fokuskan untuk saat ini? Fokus untuk saat ini ya, mungkin dalam 1-2 minggu ini fokus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fokus. The Hermit lagi, focus on yourself again. Maybe meditasi, coba. Kalau kamu belum pernah meditasi, aku nyaranin meditasi sih. Two of Cups lagi muncul. Give credit orang yang paling closest kamu, orang yang terdekat, satu orang yang paling dekat sama kamu, kasih mereka hadiah deh ya. Kadang-kadang reward nggak harus reward yang sering-sering, tapi kayak kadang kasih selamat atau apapun itu, yang pokoknya yang bisa bikin mereka bahagia, itu aku anjurin, it's okay, it's well gitu, for you to do that. The Devil, kartu Mayor Arcana. Fokusnya jangan terlalu mengikat. Kalau ada hal-hal yang menurutku itu udah serving you no longer good gitu. Kalau misalnya kamu mungkin di suatu saat ini mengejutkan ya, keluar iblis di sini, the devil. Kayak if you are in a situation, kalau kamu itu ada berada di situasi yang dimana saat ini tuh ada orang yang bikin kamu itu nyerap energi kamu, yang bikin kamu itu capek, yang nggak sejalan sama prinsip kamu, apapun itu, pokoknya yang buat kamu uncomfortable, you need to leave that situation, you need to leave. Kalau ini berbicaranya orang, you need to leave this person, okay? Itu girl, yes, that's what you need to focus on right now. Lanjut pertanyaan terakhir, nggak adakah yang ngedekatin ulun untuk saat ini ya? I mean yang well done sama dirinya, bukan yang main-main. Pilihan angka ada 4, 8, dan 9. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan apa? Ini well done sama dirinya, bukan yang main-main. Apakah ada? Apakah ada? 4, 8, 9. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Apakah ada untuk saat ini? Ada King of Pentacles, dan dia juga ada aku ngeliat kan tadi ada yang pertama itu yang masih perjalanan personal growth calon, terus ada tadi yang kedua, sebenarnya banyak loh yang interest gitu. Kedua tadi yang masih apa tadi, yang pertama personal growth, yang kedua yang pertama itu dari masa lalu, yang kedua itu yang calon personal yang lagi personal growth sama yang kayak kamu, terus yang ketiga ini yang stabil income-nya udah ada, kayak misalnya kayak intinya pemasukannya tuh cowok yang udah settle gitu, udah ada gitu sih sebenarnya. Aku lihat agak ada yang deket, ada yang ngedeketin, cuman dia kayak masih belum ada pergerakan. King Pentacles itu juga kartunya elemennya tanah ya, Pentacles itu elemennya tanah, jadi belum ada pergerakan yang bagaimana banget sih, dia masih memantau aja gitu dari jauh, I'm seeing-nya. Terus Two of kartunya dia ngeliatin loh, tuh ada kartu dua di sini. Dua itu kartu relation. Once ada lagi nih, oh my god, you are flaming, banyak banyak people is looking out for you. Bahkan dia udah berfantasi di sini gimana masa depannya sama kamu gitu. Aku nggak bakal jauh lebih dalam karena durasi udah setengah jam, astaga. Nah, terus ini ada hati-hati di antara mereka itu, ada yang pokoknya di antara mereka ada yang cerdik atau yang lebih suka ngehasut atau bagaimanapun itu, ngehasut atau orang yang ada yang nggak jujur di sini, ada yang mungkin kadang suka ngutang atau apapun itu. Intinya tipe cowok yang kayak itu, nah itu kamu harus pintar-pintar milah-milah karena there's so many orangnya, cuman dari semua ini, dari semuanya dari awal sampai akhir tuh masih belum berani ngomong ke kamu. Itu aja sih untuk reading kali